Audio Jungle. Horas di damang dainang nang nyanakun nami remajana posugulung. Selamat menugut, salam semangat merdongan hahi pason tu hita saluhutna. Adorang tabigi hatani debata marhite renungan harian saderion. Nai mahita perjulo mangidu bisuk siat tu hatta alani tapasada marohatta martangian mahita. Puji-pujian merdongan mauleateh pasata mitu adopan munatoto marmudu hami rasi satu sadarion. Dinabui hami dungo di manuguton di bagasan hahi pason dot lasni roha. Alani songot tadda hauduhon nami naing marsarengar hatami ima bohal di parterdion nami. Mangido hami tujulum say torangi maroha do pikiran nami lahu mangatusi hatami do denggan. Amin. Hatan itu hatta nagabenat serenungan sadarion dari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Dienet sian sada Samuel 12 ayat 22 nama dok. Aidang tagamon tadi konon ni Jehuba bangsona ala ni guarna nati buli dung sapala di halomo Jehuba mabain hamu gabe bangsona. Di bagasan bahasa Indonesia di dok, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Dabang dainang nang nyanakon nami remajana posubulung. Firman Tuhan di pagi yang indah ini dilatar belakangi dengan adanya permintaan para tua-tua Israel kepada Samuel untuk mengangkat seorang raja yang akan memimpin mereka sebagaimana bangsa-bangsa lain saat itu yang juga memiliki seorang raja. Pada waktu itu Samuel sudah menjadi tua, sementara anaknya Yoel dan Abia yang menggantikannya sebagai hakim atas orang Israel tidak hidup kudus seperti ayahnya, dengan mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dalam 1 Samuel 8 ayat 5 dikatakan, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Permintaan ini membuat hati Samuel menjadi kesal dan sedih. Tetapi Allah berkata dalam 1 Samuel 8 ayat 7, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Kita tahu pada akhirnya di mana Samuel mengurapi Saul menjadi raja yang pertama atas bangsa Israel.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini merupakan bagian pesan dari Samuel yang terakhir sebelum ia meninggalkan umat Israel. Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat semua hal-hal besar dan ajaib yang telah Tuhan lakukan untuk menyelamatkan dan memelihara keberlangsungan bangsa Israel dari serangan bangsa-bangsa lain yang berupaya untuk memusnahkan bangsa pilihan Allah ini. Dengan mengingat semua kebesaran Allah bagi bangsa Israel, Samuel juga mengingatkan bangsa Israel supaya semakin takut akan Tuhan dengan sujud syukur dan memuji Tuhan dalam semua aspek kehidupannya, serta mengisi waktunya dengan hal-hal baik yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan tetap setia beribadah kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari penyembahan berhala yang sangat mendukakan hati Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk karena keras kepala dan ketidakpatuhannya kepada Allah. Sesaat menurut kepada Allah, tetapi kemudian menjauh dari Allah dengan menyembah dewa Baal. Kemudian Allah membiarkan bangsa itu ditindas oleh bangsa lain. Kemudian mereka menangis dan minta tolong untuk diselamatkan, dan Allah pun menolong mereka. Ada raja Israel yang takut akan Tuhan, tetapi ada juga penggantinya yang mengabaikan Tuhan. Demikian berulang-ulang dari waktu ke waktu yang bisa kita baca dalam Alkitab. Dan nats renungan hari ini semakin menguatkan kita bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya karena Dia berkenan kepada bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Artinya, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, menjadi pertanyaan penting untuk kita jawab dan renungkan saat ini adalah, kita sebagai bangsa Batak, apakah telah menjadi umat pilihan Allah? Bagaimana dengan kita sebagai jemaat HKBP yang sudah berumur 163 tahun? Apakah sudah menjadi umat pilihan Allah? Mari persempit dalam lingkungan yang lebih kecil. Apakah jemaat HKBP Delta Mas yang sudah berumur 17 tahun, sudahkah menjadi jemaat pilihan Allah? Sebelum kita menjawab semua pertanyaan di atas, mari mulai dari diri kita sendiri. Sudahkah kita berkenan di hadapan Allah? Apakah Allah sudah berkenan atas kehidupan kerohanian kita selama ini? Seberapa intens kita berkomunikasi dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita? Apakah kita mengingat Tuhan dikala terjadi permasalahan atau kedukaan saja? Ketika kita dalam sukacita, saat memiliki berkat yang berkecukupan dan kehidupan kita yang baik-baik saja, apakah kita tetap mengingat Allah dan mengucap syukur atas kasih dan karunia-Nya? Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita yang kurang beruntung dan yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita peduli dan tergerak berbuat sesuatu sebagai tindakan nyata untuk menolong mereka? Atau baru sekadar turut prihatin dan berempati? Mari renungkan dalam hati, saat ini kita berada di posisi mana? Dan tanyakan, apakah ini sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana mencari perkenanan Tuhan? Setidaknya ada 3 cara yang dapat kita ikuti. Yang pertama, tetaplah rendah hati. Dengan tetap rendah hati, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan menghindari diri dari sikap sombong. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.
Demikian yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 5. Poin yang kedua, berpegang teguh pada perjanjian dan perintahnya, yaitu dengan mematuhi firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 10 yang mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dan poin yang ketiga, mari membangun keintiman dengan Tuhan, dengan selalu berdoa dan setia membaca firman Tuhan. Doa sebagai nafas hidup orang percaya dan juga sebagai media komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak hanya berdoa, kita juga harus setia membaca firman-Nya untuk lebih memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan mendekatkan kita kepadanya sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini makin menguatkan dan mendekatkan diri kita kepadanya, serta mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita yang beragam dalam menjalani tahun 2025 ini yang masih sangat panjang. Dengan demikian, kita mendapatkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Marsangap mah di batata. Amin. Tapasada marohata martangiang mahita. Mau liate husobau kami tua dopamu alia mang pardenggam basa. Naung tipak marsaringar hatam di manogoton. Naung paingoton hami asa totop satia lahu manguton ho. Lopo komai bagas torohanami asa boy tarulah hami dohot denggan dingulu nami. Hutangnya kok kami huriami siang ruas nama met satu nama godang. Pasu-pasu mayan akon nami di proses pertumbuhan. Dia ke persekolahan, dia ke perkuliahan, dia kana sudapot parkerejuan manang naung karejo. Nang hami luhut na akan natoras diragam na niulan di tangan nami. Dia katugas do pelayanan nami. Salehom mabisu, akahai pason, gugudot japalan nalomak, lahu mangula silon nami, asamar guru hobar tulumoni roham. Pasu-pasu ma akan mabalu, dot akan atoras nang matua. Salehom ma akasilas ni roha, jala sahap pemadamem na sumurung itu nasida, asa di bagasan pos ni roha, nasida totop marpangusa dia tuho. Utangnya kok kami akaruasmi na sodapotan pasu-pasu parayana konon di sihol nasida diurat na tugu nagawi penerus keluarga. Tuhan mengelek kami tua dopamu saya pasaha mai ditikina hobar tu asi dohot loma ni roham. Utangnya kok kami keluarga SM Manalu Boru Sihotan Sian Wik Hegar natongon marulang tahun pernikahan saudarion. Salehom ma umur pernikahan nagajang di keluargaon, hahi pason, dame dohot lasni roha, gabi keluarga sibuan pasu-pasu, dohot habaoran di pasu-pasu, di tonga-tonga di keluarga besar, dia ke perkerejuan, di masyarakat, dohot di huria, lumubi ma dia dopamu ale di bata. Hutangnya kok kami akayanakon nami nasodapotan sirokap mitodina, sepatuduhom madalamu tu nasida. Pos dorohanami say na tuduhom mudoi hobar ditikina. Songoni akka natoras nau mersaka patupan ulang ujuk tu anak doh buru ni huriami. Salehom ma akka gogo dohot hahi pason lahu patulusun ulau nauli dohot tingkan. Om matangiang doho ele-hele panggiduan nami. Saya jalo mai di bagasan goarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, doh tolong ni rohan di bata ama, doh parsauran ni tod di purbadia, ima nama dongani hita, olat nyon ro di saliling nililing na. Amin.